never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no Welcome back to love my for channel, the fakeness. Digital If you Edu. wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini kami informasikan ada 5 kategori tenaga honorer yang dipastikan tidak diberikan kesempatan untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K tahun 2022. Yuk kita simak hingga akhir video. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu, dan jangan lupa share. Baru saja terdapat informasi terbaru terkait surat edaran dari Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah. Dalam SE tersebut, Menpan RB mendorong kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah masing-masing. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut, dijelaskan bahwa mewajibkan status kepegawaian di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari PNS dan P3K. Berdasarkan SE Menpan RB tersebut, terdapat beberapa kategori tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah yang belum berhak diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Berikut adalah 5 kategori tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum bisa diikut sertakan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. 1. Tenaga honorer yang bukan berstatus THK 2. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bukan masuk dalam kategori THK 2, maka belum memenuhi syarat untuk diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan SE Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang kedua, tenaga honorer yang tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah akan tetapi tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari APBN atau APBD, maka tidak bisa diikutkan dalam seleksi CPNS dan juga P3K. Jadi sekali lagi bahwa pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang tidak digaji dari sumber APBN maupun APBD maka tidak akan diberikan kesempatan untuk diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Selanjutnya yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Nah, pejabat pembina kepegawaian tidak akan mengikut sertakan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah apabila belum bekerja selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya yang keempat adalah tenaga honorer yang belum berusia 20 tahun.
Jadi bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum genap berusia 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, maka PPK tidak akan mengikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Dan yang kelima yaitu tenaga honorer yang berusia lebih dari 56 tahun. Bagi Bapak Ibu tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang lebih dari usia 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, maka PPK tidak akan mengikut sertakan atau tidak mendata dalam seleksi CPNS maupun P3K. Demikian kabar kali ini. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.